sebelah kiri itu adalah foto asli dari buku saya tadi. Foto asli dari kitab saya tadi. Jelas itu foto ya? Ya. Iya. Yang di kotak merah itu adalah ayat yang disorot. Ini adalah Matius 6:13. Ya. Nah, di paling bawah itu adalah footnote. Footnote itu bisa dibilang tafsir. Kalau disebut di sini disebutnya catatan lengkap. Jadi ini di depan, di sampul depan, di halaman paling pertama kitab ini tulisannya, misalnya kitab suci Perjanjian Lama dengan pengantar dan catatan lengkap. Nah, itu di bawahnya footnote-nya. Apa isi footnote-nya? Isi footnote-nya adalah kalimat, ini bukan teks asli. Coba. Minta siapapun yang mencoba membahas Quran dan hadis untuk jelasin ini dulu. Ini bukan kata saya loh. Ini bukan kata umat Islam loh. Ini kata Bible yang judulnya Kitab Suci Katolik. Satu. Nggak main-main loh, nggak cuma satu. Dua. Apa tulisannya? Matius 17:21. Ayat ini tidak. Sama lagi foto. Ini cuma diperbesar aja sebelah kanannya. Ya. Coba bandingkan. MRK itu apa? Bentar Ustadz. MRK ya. Itu apa? Markus. Kenapa? Iya, Markus. Oh. Itu singkatan. Ya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. 18:11. Ya, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli. Oke. Yang keempat. Lagi-lagi. Ayat ini tidak asli dalam Matius, disisipkan. Berikutnya. Tidak asli lagi. Berikutnya. Tidak memuat ayat. Iya. Kedua ayat ini pasti tidak asli. Pasti loh, ada kata-kata pasti. Tuh tulisan asli di bawah tuh. Ya, yang dipoto. Nah, di kotak bawah tuh. Diperbesar. Jadi bukan karang-karang loh ini. Ini. Dan kiranya tidak asli. BDK. BDK tuh Ya, apa? BDK tuh bandingkan. Oh, bandingkan Matius 6:15. Iya, betul. Berikutnya. Lagi-lagi. Apalagi? Tidak asli lagi. Tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan dalam Markus tidak asli. Sekarang Lukas, ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam. Dipinjam. Nah, berikutnya lagi. Ya, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini kiranya tidak asli. Berikutnya lagi. Naskah-naskah yang paling baik tidak memuat. Yang paling baik loh, naskah-naskah yang paling baik loh ini. Tidak memuat kalimat begini. Dan seluruh ayat 4 tuh. Jadi ada kalimat di ayat 3-nya yang dalam tanda kutip ini ya, yang menantikan goncangan air kolam itu, dan seluruh ayat 4 itu tidak dimuat oleh naskah-naskah yang paling baik. Oke. Jadi Pak Dimas, nanti saya kalau diperlukan saya bisa berikan itu foto-fotonya. Itu real fotonya dari kitabnya. Jadi bukan karang-karang. Jadi kalau ada umat Bible yang mau pakai jurus apapun, terus tujuannya mau menggoyahkan iman umat Islam, jangan goyah-goyah dulu deh mainnya. Tolong jelasin dulu kenapa ini dinyatakan tidak asli. Ada sebuah kitab suci, ini sebutnya kitab suci. Apanya yang suci kalau isinya banyak yang tidak asli? Yang ngomong siapa? Kitab itu sendiri. Ya, kitab Katolik tadi ya. Kitab suci Katolik. Iya. Copyright hak cipta 1974. Betul. Kalau Pak Dimas nanti perlukan atau siapa yang lain silakan. Itu saya bisa share foto-foto tadi. Ya, pertama itu. Kedua, kalau ada yang mempermasalahkan, ketemu sama saya. Gitu. Nggak main-main. Gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz Kamarudin. Ada pertanyaan nih dari saya. Pak Ustadz, itu kitab itu kan yang dipegang Katolik ya Pak Ustadz? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua umat Katolik itu mempunyai kitab itu atau enggak Pak Ustadz? Nah, jadi
kitab ini pertama tadi tulisannya ya hanya diterbitkan 3.000 eksemplar saja. Satu. Ya, yang kedua, saya nggak tahu kalau ditanya apakah semua umat Katolik pegang ini, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas, ini di halaman depan itu setelah sampul, kemudian ada lembar apa ya, buat hardcover ya, kayak lembar karton gitu. Kemudian tulisan begini, Kitab Suci Katolik dengan pengantar catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi, kalaupun umat Katolik nggak pegang ini real dari Departemen Agama loh, tapi divisi atau bagian untuk agama Katoliknya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau yang ini kan sama dengan, kalau di kita tuh Quran yang disertai dengan tafsir gitu kan, ada ya, mushaf Quran yang di kanan kiri dan di bawahnya itu disertai dengan tafsir gitu ya, atau disertai dengan asbabun nuzul gitu ya. Nah, bedanya kalau mushaf Quran seperti itu cetakannya banyak. Kalau ini enggak, cuma 3.000. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya, enggak. Mungkin enggak punya. Mungkin mereka punyanya yang versi yang biasa, yang cuma isinya cuma Bible yang standar gitu. Tidak pakai catatan dan pengantar tadi, enggak pakai gitu loh. Karena ini boleh dibilang lebih advance lah kalau bisa dikatakan. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya kemungkinan besar sih nggak pegang gitu. Nah, mungkin ini nggak ditanyakan, tapi biasanya ada orang yang suka nanya atau suka apa namanya, menyambungkan dengan kan itu Katolik gitu ya. Kan kalau yang Kristen Protestan beda lagi. Nah, saya katakan bahwa ya beda, tapi hanya beda di Deuterokanonika saja. Deuterokanonika itu jumlahnya cuma 7 buku. Jadi kitab suci Katolik itu ada 73 buku totalnya. Kitab sucinya kitab Bible Katolik itu ada 73 buku di dalamnya. Nah, Bible-nya Kristiani Protestan itu ada 66 dan 73 isi cuma 7. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, berarti kemungkinan kecil ya. Seorang debater model swasta ini tahu begini kan ya Pak ya? Yes. Tahu nggak ini dia? Nggak akan tahu. Nah, oke. Kalau sampai kitab ini misalkan sampai di tangan mereka, jemaah satu raja-raja, iya 5 nih ya. Oke, di 13. Ini kan tadi Raja Salomo ya? Iya. Ya, sama 30.000 benar, berarti 30.000 lah ya. Perhatikan paling bawah. Berhenti di ayat berapa ini? 18, 16. 18. Jelas ya? 18 ya? Ya? Nggak ada ikhtilaf di antara kita ya, nggak ada. Nanti kalian silakan cek di KJP 18 juga nggak, harus sama. Ini saya di Alkitab Sabda 18. Ya, udah 18 ya. Mendirikan rumah itu. Ya, oke, udah 18 berakhir ya. Oke. Ya, jelas ya? Ya, Ustaz. Oke, sekarang kita pindah ke yang tadi. Ini yang Ibrani nih ya. Saya geser ke bawah, 18. Itu 18 ya? Belum selesai. Loh. Belum selesai loh. Berakhirnya di 32. Sekarang pertanyaan saya. Kok bisa gitu, Pak Ustadz? Nah, saya nggak tahu. KJV dan LAI menerjemahkan dari mana? Banyak loh. 18 sampai 32 itu ada penambahan 12. 14. Ayo, minta Pak Herdi jelasin kenapa LAI berhenti di 18 sementara aslinya ini Ibrani aslinya, kitab aslinya itu berhenti di 32. Kenapa bisa begitu? Ustadz Kamar. Ya. Gini, gila, saya udah dicatut, dicatut, dibuang. Belum selesai. Nah, ya ini udah happy ya. Ini tapi kan perhatikan. Kalau kita agak sedikit naik kelas sedikit lah ya, ini ilmunya. Ini adalah teks Ibrani.
teks Ibrani itu acuannya namanya naskah Masoretik. Pernah dengar? Iya, Masoretik. Ya, semua dengar ya. Masorah, Mesorah, Masoret itu ya intinya ya. Oke. Tapi pihak Kristiani banyak loh saya katakan, dan hampir bisa dikatakan mayoritas mengatakan bahwa Kristiani mula-mula atau Kristiani purba, gereja purba itu nggak kenal dengan bahasa Ibrani, maksudnya dengan teks Ibrani, karena mereka adalah Kristiani. Kitab yang mereka kenal apa? Septuaginta. Jelas ya? Itu klaim mereka. Oke, sekarang kita buka Septuaginta. Ya, Septuaginta. Saya emang nggak main-main, saya mainin literasi, nggak asal ngomong. Septuagint LXX. Makanya data dan fakta. Nah, ini Septuagint ya. Oke. Sekarang King Samuel. Nah, itu. Perhatikan. Septuaginta kitabnya itu yang raja-raja itu ada 4. Raja-raja 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, lebih banyak gitu. Bukan lebih banyak. Cuma namanya kalau di versi yang Ibraninya, raja-raja 1 dan 2 itu namanya adalah Samuel 1 dan 2. Jadi raja-raja 1 dan 2 itu di Septuaginta itu namanya raja-raja 3 dan 4. Kebayang nggak? Oke. Di Septuaginta 3 dan 4 ya? Ya, raja-raja 1 dan 2 jadi 3 dan 4. Tapi raja-raja 1 dan 2 di Septuaginta jadi Samuel 1 dan 2 di Ibrani. Ya. Oke. Ini juga pertanyaan nih. Kok katanya Septuaginta cuma tinggal nerjemahin gitu kan ya? Kan mereka bilang gini, Septuaginta adalah hasil penerjemahan 70 sekian Rabi Yahudi. Bener nggak katanya? Kan begitu. Nah, kalau terjemahan, kenapa kok nama diganti-ganti? Kan gitu. Nah, ya tapi udahlah, itu having fun, senang-senang yang lain lah. Berarti kalau satu raja-raja setara dengan Kings 3, iya apa tidak? Ya. Oke, kita buka. Ya. Bab 5 kita buka. Kita turunkan sampai ke 13. Nih, 13. Sama ya dengan Mecon Mamre, sama nggak? Nih Mecon Mamre-nya. Sama. Sama dong. Sama ya. Sama ya. And he spoke of trees, ada kata Lebanon, di sini katanya Lebanus ya, kan orang Yahudi kan ngomongnya Libanus kan. And he spoke of trees ya. From the cedar in Lebanus ya, sama ya? Iya ya. Sama. Clear ya, sama ya? Iya, sama Ustaz. Nah, kalau ini sama, kita geser sampai paling bawah. Habisnya di 32. Oh iya. Jadi kitab referensi Ibrani habis di 32. Referensi Septuaginta habis di 32. Kenapa LAI habis di 18? Gor.